Pernahkah kamu melihat seorang pejabat yang begitu dicintai rakyatnya, tapi justru ditakuti dan dibenci para koruptor? Inilah bukti bahwa kebenaran tak selalu disukai semua orang. Dan ternyata, kisah seperti ini sudah Allah singgung dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya semakin banyak konten seperti ini yang bisa menjadi ladang pahala dan ibadah. Di sebuah kota yang penuh dengan hiruk-pikuk, rakyat kecil sudah terlalu lama hidup dalam tekanan. Harga-harga melambung, bantuan yang seharusnya sampai tak pernah benar-benar menyentuh mereka. Mereka terbiasa kecewa setiap kali ada pejabat baru, karena biasanya hanya janji-janji manis yang terucap di awal, lalu hilang tanpa jejak. Namun, suatu hari, sosok berbeda hadir. Ia bukanlah pejabat yang datang dengan wajah angkuh atau kata-kata indah penuh tipu daya. Ia datang dengan hati yang tulus, langkah sederhana, dan niat yang jelas melayani rakyat. Hari-hari pertama kepemimpinannya, ia berjalan kaki menyusuri gang sempit, menyapa pedagang, mendengar keluh kesah nelayan, bahkan duduk di tikar sederhana rumah warga. Senyum tulusnya menjadi obat bagi rakyat yang lama terluka oleh janji kosong. Mereka melihat, mungkin inilah pemimpin yang benar-benar berbeda. Rakyat merasa dihargai, seolah suara kecil mereka kini punya arti. Namun, di balik senyum rakyat, ada keresahan yang tumbuh di meja-meja rapat penuh asap rokok dan tumpukan berkas gelap. Para koruptor mulai merasa terganggu. Mereka gelisah karena sistem kotor yang sudah lama mereka nikmati mulai terusik. Kebijakan transparan yang digagas pejabat ini membuat aliran uang haram mereka tersendat. Bagi rakyat, pejabat ini adalah cahaya baru. Bagi koruptor, ia adalah ancaman nyata. Rakyat kecil berbisik di antara mereka. Akhirnya Allah kirimkan pemimpin yang peduli pada kita. Sementara itu, para koruptor saling menatap penuh kebencian, menyusun rencana untuk menjatuhkannya. Inilah awal kisah seorang pemimpin yang dicintai rakyatnya, tapi sekaligus menjadi musuh bebuyutan bagi para perampok uang negara. Sebuah jalan panjang yang akan penuh dengan cinta, doa, sekaligus ujian. Hari-hari kepemimpinannya mulai menorehkan jejak yang berbeda. Setiap keputusan yang diambil selalu berpihak pada rakyat. Ia memotong anggaran yang tak jelas, membuka akses informasi, bahkan menolak tanda tangan proyek-proyek fiktif yang biasanya jadi ladang basah para pejabat rakus. Rakyat bersorak gembira. Mereka merasa suara mereka benar-benar diwakili. Namun, semakin banyak keadilan yang ditegakkan, semakin besar pula gelombang kebencian yang datang dari para koruptor. Di ruang-ruang gelap kekuasaan, suara-suara berbisik mulai terdengar. Kalau dibiarkan, habislah kita. Mereka tahu, pejabat ini bukan tipe yang bisa diajak kompromi. Ia tak bisa dibeli dengan uang, tak bisa ditakut-takuti dengan ancaman. Dan justru karena itulah, mereka semakin membencinya. Seorang pejabat yang berani berkata jujur menjadi cermin bagi kebusukan mereka sendiri. Rakyat kecil semakin mencintainya. Mereka melihat bagaimana harga kebutuhan pokok mulai stabil, bantuan benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan, dan pelayanan publik menjadi lebih cepat tanpa pungutan liar. Nama pejabat ini menjadi bahan doa di setiap sujud, menjadi harapan baru yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Namun, di balik doa rakyat, fitnah mulai disusun. Ia mulai diframing sebagai penghalang pembangunan, sebagai sosok yang menghambat kemajuan. Sang pejabat tahu, jalan kebenaran memang tak pernah mulus. Ia mengingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik jihad adalah perkataan yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Baginya, kejujuran bukan sekadar pilihan, tapi kewajiban. Dan ia siap menanggung semua risikonya. Saat para koruptor semakin merajalela, ia justru semakin teguh. Karena ia sadar, musuh sejati bukanlah manusia, melainkan keserakahan yang telah membutakan hati. Hari demi hari,
cinta rakyat pada pejabat ini semakin menguat. Ia tidak hanya sekedar memberi pidato, tetapi hadir langsung di tengah mereka. Ia mengangkat anak kecil yang berlari menyambutnya, menyalami petani dengan tangan penuh lumpur, bahkan menunduk hormat pada para guru yang sering terabaikan jasanya. Rakyat merasa, inilah pemimpin yang benar-benar mendengarkan, sosok yang membuat mereka berani berharap lagi. Namun, cinta rakyat ini justru membuat kebencian para koruptor semakin menjadi-jadi. Mereka tahu, semakin lama pejabat ini berada di kursi kekuasaan, semakin habislah ruang untuk mereka meraup keuntungan. Maka dimulailah fitnah. Media bayaran menuliskan artikel-artikel miring, membesar-besarkan isu kecil, dan membentuk opini seolah pejabat ini musuh pembangunan. Bagi rakyat, ia pahlawan. Bagi koruptor, ia ancaman yang harus disingkirkan. Meski dihantam fitnah, rakyat tetap teguh. Mereka berdiri di pasar, di jalan, bahkan di media sosial, membela nama pejabat yang mereka cintai. Mereka sadar, kebenaran selalu punya musuh, seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Janganlah kebencian suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Ayat ini menjadi semacam penguat, bahwa membela keadilan adalah jalan menuju takwa. Dan pejabat itu pun tak pernah goyah. Dengan tenang ia berkata kepada rakyat, "Selama saya hidup, saya akan berdiri bersama kalian. Jangan takut, karena yang kita perjuangkan adalah kebenaran, dan kebenaran selalu akan menang." Kata-kata ini membuat rakyat menangis haru, tapi juga semakin membakar amarah para koruptor. Pertarungan antara cinta dan kebencian kini semakin nyata. Langkah pejabat ini semakin berat. Ia sadar, semakin ia jujur, semakin banyak musuh yang berdiri di hadapannya. Malam-malamnya tak lagi hanya diisi dengan rapat kerja, tapi juga doa panjang di atas sajadah. Ia menangis dalam sujud, meminta Allah meneguhkan hatinya, sebab ia tahu jalan kebenaran memang penuh duri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang mukmin yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Tobroni. Ia berpegang pada itu, menjadikan manfaat bagi rakyat sebagai pengorbanan. Namun, ujian tidak berhenti di situ. Para koruptor mulai menyusun strategi lebih kejam. Mereka tidak hanya menyebarkan fitnah, tapi juga mengirim ancaman pada keluarganya. Telepon gelap, pesan singkat bernada intimidasi, hingga bayangan orang asing yang mengintai rumahnya. Semua itu membuat keluarganya gelisah. Tetapi sang pejabat menenangkan mereka. Jangan takut, kalau kita di jalan Allah, perlindungannya selalu bersama kita. Setiap langkahnya ke kantor pun terasa diawasi. Mobil hitam tanpa plat resmi seringkali mengikuti dari jauh. Namun ia tidak pernah gentar. Ia percaya pada firman Allah. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah sebaik-baik pelindung. Quran Surat Ali Imran ayat 173. Kalimat itu menjadi tameng hatinya. Ia tahu ujian adalah bagian dari jalan orang-orang yang beriman. Justru semakin besar ujian, semakin dekat Allah padanya. Dan meski badai ujian terus datang, rakyat tetap menjadi sumber kekuatannya. Setiap kali ia melihat senyum anak-anak sekolah yang kini mendapat fasilitas layak, setiap kali ia mendengar doa petani yang panennya kembali adil tanpa pungutan liar, hatinya kembali teguh. Ujian terasa berat, tapi cahaya kebenaran selalu membuat langkahnya ringan. Ia sadar, pengkhianatan manusia hanyalah sementara, tapi ridho Allah adalah tujuan abadi. Akhirnya, rencana licik para koruptor mencapai puncaknya. Pejabat itu dijatuhkan dengan berbagai fitnah, bahkan diadili dengan tuduhan yang diputarbalikkan. Di layar televisi, wajahnya ditampilkan seolah-olah ia penjahat.
Namun di balik semua itu, rakyat tahu siapa dia sebenarnya. Mereka menangis, merasa kehilangan sosok yang selama ini membela mereka. Nama baiknya coba dikubur oleh kebencian, tetapi doa rakyat tak pernah berhenti naik ke langit. Meski tubuhnya dipenjara, hatinya tetap merdeka. Di balik jeruji besi, ia masih menulis surat untuk rakyatnya, memberi semangat agar mereka jangan menyerah melawan kebatilan. Surat-surat itu dibacakan di masjid, di sekolah, bahkan di pasar. Kata-katanya menjadi api yang menyalakan semangat rakyat kecil. Ia mungkin disingkirkan dari kursi kekuasaan, tapi tidak dari hati mereka. Waktu pun berlalu. Nama pejabat itu semakin harum, sementara para koruptor satu persatu terungkap kebusukannya. Firman Allah terbukti nyata. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia akan tetap di bumi. Quran Surat Ar-Ra'd, ayat 17. Kebaikan yang ia tanam berbuah doa. Doa itu menjadi warisan yang lebih abadi daripada harta. Ini, meski jasadnya telah tiada, namanya tetap hidup dalam sejarah rakyat. Anak-anak sekolah masih menyebutnya sebagai teladan. Para petani mengenangnya sebagai pelindung. Para guru menyebutnya pahlawan pendidikan. Dan doa-doa terus terucap. Semoga Allah menempatkannya bersama orang-orang yang jujur dan adil. Warisannya bukan kekuasaan, bukan harta, tapi cinta rakyat dan keberkahan doa yang tak pernah padam. Sahabat semua, inilah kisah seorang pejabat yang dicintai rakyat, tapi dibenci para koruptor. Ia membuktikan bahwa kebenaran akan selalu meninggalkan jejak, meski dibenci, difitnah, bahkan disingkirkan. Karena kebaikan yang ikhlas akan kekal dalam doa dan sejarah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar semakin banyak kisah bernilai ibadah yang bisa kita renungkan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.